Bupati Banyumas, Jawa Tengah Ahmad Hussein mengamuk di sebuah toko pakaian karena menimbulkan kerumunan warga. Ahmad Hussein sempat mengancam menutup toko secara paksa jika pihak pengelola toko tak bisa menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Ya, teguran keras ini datang setelah Bupati melihat sendiri pengunjung toko tak bisa menjaga jarak dan pihak pengelola tak membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Hussein segera memberikan surat peringatan atau SP1 kepada pihak toko. Ya, kita akan langsung coba berbincang ya Bayu ya, ini dengan sosiolog untuk menggambarkan seperti apa sih potretnya ini, kenapa bisa terjadi seperti hal yang tadi kita lihat dengan Mas Bayu Lianto. Mas Bayu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vita dan Mas Bayu juga. Iya, sama-sama Bayu ya Mas ya namanya. Mas Bayu, begini, ini kan pemerintah terus menyuarakan ya untuk physical, jaga jarak, physical distancing dan lain sebagainya. Tapi masih banyak masyarakat yang tadi kita lihat juga ini yang tidak mematuhi aturan tersebut. Ini seperti apa kalau Mas Bayu melihatnya, Mas? Iya, kalau saya, jawaban saya mungkin satu kata Mbak, terserah. Apa maksud dari terserah itu, Mas? Iya, itu kan seperti lagi apa? Kemarin itu terserah gitu. Jadi begini menurut saya Mbak, ini kan sudah selama hampir sekitar 2 bulan ya, mungkin 3 bulan lebih ini kita dihimbau untuk stay di dalam rumah gitu. Tetapi dalam praktek kesehariannya di awal-awal memang banyak jalanan sepi, pasar sepi, pertokoan sepi dan segala macam. Tapi makin ke sini itu jalanan itu semakin rame, pasar-pasar juga tambah rame, kemudian juga beberapa pertokoan juga terlihat tambah rame gitu. Ini kan agak aneh gitu. Sementara kurvanya terus mengalami kenaikan, tetapi kemudian aktivitas di masyarakat sendiri juga terlihat semakin rame. Ini kan satu hal yang aneh gitu. Jadi seolah ketakutan masyarakat itu seperti semakin hari semakin mengendur gitu. Nah, kenapa bisa terjadi demikian gitu? Saya kira banyak faktor ya, di samping dari yang pertama persoalan ekonomi, bahwa ya masyarakat sudah hampir 2 bulan, 3 bulan lebih berdiam di rumah, sementara mereka ada kebutuhan ekonomi. Ini menurut saya satu hal yang mendorong mereka untuk keluar, gitu ya, berdagang dan beraktivitas dan segala macam. Tetapi juga kita jangan lupa bahwa persoalan struktural yang lebih mendasar ini juga masih terjadi, atau ada beberapa contoh-contoh yang kemudian berlangsung di hadapan masyarakat dan kemudian masyarakat melihat ini jangan-jangan memang sudah oke, sudah boleh gitu. Misalnya wacana tentang pelonggaran, wacana tentang siap-siap berdamai, wacana tentang new normal itu seperti apa. Ini kan sudah muncul gitu. Sementara aturan-aturan serta protokol-protokol pada tingkat lapangan relatif masih belum ditegakkan atau disiapkan. Ini yang menurut saya juga membuat masyarakat menganggap bahwa wah, kemarin orang sudah berkumpul di bandara, banyak, nggak apa-apa tuh, nggak ada yang kena sanksi dan segala macam. Akhirnya mereka menganggap itu hal yang lumrah gitu loh. Kejadian pasar ini kan kemarin ya, sebelumnya bandara beberapa hari yang lalu, sehingga ada semacam contoh-contoh yang diperlihatkan kepada publik bahwa mungkin sudah boleh nih beraktivitas, mungkin sudah disiapkan nih infrastrukturnya, sarana, peraturan, petugas untuk menyambut yang namanya berdamai atau apa istilah yang sekarang sedang ngetren itu new normal, seperti Mas itu. Tapi kalau bicara soal habit gitu ya, mungkin kalau orang ada keperluan masih diperkenankan kan dengan menjaga protokol-protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat ada orang berkumpul ramai tanpa ada menjaga protokol kesehatan, apakah kecenderungan seorang manusia itu ya, seorang individu itu akan tetap mengikuti apa yang ada di depan dia dengan contoh yang begitu banyak, atau sebenarnya kita ini sebenarnya sadar gitu bahwa saya harus menjaga jarak, tapi ketika di lapangan saya tidak bisa melakukan itu dan akhirnya harus ikut dengan kondisi itu? Iya, begini Mas Bayu dan Mbak Vita. Kalau misalnya katakanlah seseorang sudah punya kesadaran atau sudah punya risiko seperti itu, tapi kemudian ada risiko lain yang menurut dia lebih berbahaya, kontrakannya belum dibayar, besok mau makan apa, itu akan memutuskan dia untuk mengeliminir resiko-resiko yang sebelumnya sudah dia sadari. Dia tempuh resiko-resiko yang bisa meringankan beban yang tadi saya katakan, persoalan ekonomi. Nah, begitu dia keluar rumah misalnya, atau keluar lingkungan,
dia melihat masyarakat yang lain, anggota masyarakat yang lain itu kelihatan cuek atau biasa, itu biasanya dia akan terbawa di situ. Dia akan merasa terlibat, dia akan merasa ya sudah, yang lain juga sepertinya santai, tidak ada penerapan disiplin yang ketat segala macam, akhirnya mereka terlibat di situ. Ini yang menurut saya juga terjadi pada tingkat individu. Nah, saya juga ingin bicara bahwa sekarang kita sedang rame-ramenya bicara implementasian new normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya minta pemerintah juga harus bicara dua sisi yang disebut dengan new normal itu sendiri. New normal itu kan punya konsekuensi dua, positif dan negatif. Yang positifnya apa? Positifnya mungkin itu bisa mendorong geliat ekonomi. Saya tidak tahu sebesar apa ya, pakar ekonomi yang tahu. Sebesar apa sih sebenarnya geliat ekonomi yang mungkin bisa terjadi ketika pelonggaran terhadap PSBB ya segala macam itu buka seperti itu. Itu yang positif. Sementara yang negatif, itu sudah ada beberapa contoh, misalnya di Korea dan Cina. Ketika pelonggaran terjadi, muncul kasus-kasus baru. Dan dikhawatirkan dia menjadi gelombang kedua yang lebih, yang lebih berbahaya. Korea dan Cina, mereka punya mekanisme yang jauh lebih bagus ketimbang Indonesia. Kita harus akui itu. Meskipun metodenya berbeda dua-duanya, tetapi ada mekanisme yang cukup baik dan diakui oleh seluruh dunia bahwa itu cukup efektif mengendalikan laju persebaran virus. Nah, ini yang belum terjadi juga di Indonesia. Lalu kita ingin mengatakan new normal. Nah, ini yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Sehingga apa? Kalau yang konteks negatifnya tadi, di mana kemungkinan ada gelombang kedua, ini seperti apa? Yang paling menyadari itu adalah tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan segala macam. Dalam bayangan mereka, hari-hari ini saja mereka itu sudah luar biasa kewalahan dalam menghadapi para pasien gitu ya, berbagai macam kategori seperti itu. Bagaimana ketika nanti pelonggaran terjadi, kata new normal itu kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan terjadi? Mereka sudah bisa membayangkan, makanya mereka bilang terserah gitu kira-kira. Artinya memang ini harus menjadi pertimbangan ketika nanti akan ada wacana pelonggaran PSBB, karena belum dilonggarkan saja, ini sudah ada potret seperti yang kita lihat bersama ini ya Mas Bayu ya. Terima kasih Mas Bayu atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terus ya. Sama-sama Mas. Insyaallah. Terima kasih Mas. Oke, dan informasi tadi menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Gina Vita, pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.